Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumarni dengan NIM 2303220. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi pertemuan yang ke-10 tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Pengertian advokasi dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses atau serangkai kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat agar memperoleh hak, perlindungan, keadilan, maupun perubahan kebijakan yang lebih baik. Advokasi tidak hanya sebatas penyampaian keluhan atau kritik, tetapi juga mencakup upaya memberi solusi, membangun komunikasi dengan pihak yang berwenang, serta mengaruhi proses pengambilan keputusan agar menghasilkan kebijakan yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks agribisnis, advokasi memiliki peran yang sangat penting karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Agribisnis tidak hanya mencakup kegiatan budidaya tanaman atau peternakan, tetapi juga meliputi penyediaan sarana produksi, pengelolaan hasil pertanian, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang terjadi pada sektor agribisnis akan berdampak pada banyak pihak, mulai dari petani, pelaku usaha, pedagang, konsumen, hingga pemerintah. Pelaksanaan advokasi di bidang agribisnis bertujuan untuk menyampaikan berbagai aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi oleh petani maupun pelaku usaha pertanian kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Melalui advokasi, masyarakat dapat menyuarakan berbagai isu seperti rendahnya harga hasil panen, tingginya harga pupuk, keterbatasan akses modal usaha, kurangnya fasilitas irigasi, alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, hingga kebijakan impor yang dapat mengaruhi kesejahteraan petani. Dengan demikian, advokasi menjadi salah satu sarana untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pada masa lalu, kegiatan advokasi umumnya dilakukan melalui cara-cara konvensional seperti audiensi dengan pemerintah, penyampaian surat resmi, seminar, diskusi publik, aksi demokrasi, maupun musyawarah bersama berbagai pihak. Cara-cara tersebut masih tetap digunakan hingga saat ini. Namun, pengembangan teknologi informasi telah membuat perubahan yang sangat besar terhadap pola pelaksanaan advokasi. Kemajuan internet, media sosial, dan teknologi komunikasi membuat proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat, mudah, dan mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Era digital telah melahirkan konsep advokasi modern, yaitu kegiatan advokasi yang memanfaatkan berbagai teknologi digital sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi. Berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, website, blog, petisi, daring, hingga ada aplikasi pesan instan kini menjadi sarana yang efektif untuk mengedukasi masyarakat, menyampaikan fakta, membangun opini publik, serta menggalang dukungan terhadap suatu isu yang sedang diperjuangkan. Melalui teknologi digital, informasi mengenai suatu permasalahan pertanian dapat menyebar dengan cepat ke berbagai daerah, bahkan hingga tingkat nasional, sehingga peluang untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat menjadi lebih besar. Selain mempercepat penyebaran informasi, advokasi modern juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut partisipasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan pendapat, menyebarkan informasi kembali, menandatangani petisi online, memberikan dukungan melalui media sosial, bahkan ikut berkontribusi dalam penyusunan solusi.
terdapat suatu persoalan. Dengan demikian, advokasi menjadi lebih terbuka, partisipatif, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam praktiknya, advokasi modern tidak hanya berorientasi pada penyesuaian masalah jangka pendek, tetapi juga berupa menciptakan perubahan yang bersifat berkelanjutan. Misalnya ketika terjadi permasalahan kelangkaan pupuk subsidi, tujuan advokasi bukan hanya agar pupuk segera tersedia, tetapi juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk sehingga permasalahan yang sama tidak terus terulang pada masa mendatang. Oleh karena itu, advokasi modern lebih menekan pada perubahan sistem, kebijakan, maupun tata kelola yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Keberhasilan suatu advokasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti kejelasan tujuan, ketersediaan data yang akurat, kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai pihak, dukungan masyarakat, serta strategi penyampaian informasi yang tepat. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun perbuatan kebijakan sebaliknya. Advokasi yang dilakukan tanpa data yang jelas berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan dapat mengurangi kredibilitas pihak yang menyampaikan aspirasi. Di bidang agribisnis, advokasi modern memiliki peranan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui advokasi, petani dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi, teknologi, bantuan pemerintah, pembiayaan usaha, perlindungan hukum, hingga peluang pemasaran hasil pertanian. Selain itu, advokasi juga dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, meningkatkan ketahanan pangan nasional, serta memperkuat pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis berupa serangkai upaya yang dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan kepentingan petani dan sektor pertanian. Advokasi modern tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi alat untuk membangun kesadaran masyarakat, memperkuat posisi petani dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan bagi pengembangan agribisnis di Indonesia. Mengapa advokasi penting dalam agribisnis? Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan sangat penting dalam membangun suatu negara, terutama di Indonesia, yang dikenal sebagai negara agraris. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha pertanian, hingga industri pengolahan hasil pertanian. Selain itu, agribisnis juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan ketahanan pangan. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang terjadi di sektor agribisnis akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sektor agribisnis menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan iklim yang menyebabkan pola musim menjadi tidak menentu, curah hujan yang tidak dapat diprediksi, meningkatnya suhu udara, kekeringan berkepanjangan, maupun banjir seringkali mengakibatkan penurunan produksi pertanian bahkan gagal panen. Kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi pendapatan petani karena hasil produksi yang diperoleh menjadi lebih sedikit dibandingkan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Selain perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian juga menjadi permasalahan serius. Banyak lahan sawah maupun lahan pertanian produktif yang beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, pusat pembelanjaan, maupun infrastruktur lainnya. Berkurangnya luas lahan pertanian menyebabkan kapasitas produksi pangan semakin menurun, sehingga dapat mengancam ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, pertanian kehilangan lahan garapan yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan mereka. Permasalahan lain yang sering dihadapi adalah ketidakstabilan harga hasil panen. Pada saat musim panen raya, produksi petani biasanya meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Namun, tingginya produksi seringkali tidak diimbangi dengan penerapan pasar yang memadai, sehingga harga jual hasil panen mengalami penurunan. Kondisi ini menyebabkan petani memperoleh keuntungan yang sangat kecil, bahkan tidak sedikit yang mengalami kerugian karena harga jual lebih rendah dibandingkan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Sebaiknya, ketika produksi menurun akibat cuaca buruk, harga pangan justru meningkat sehingga memberatkan konsumen. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa sektor pertanian membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Tantangan berikut adalah keterbatasan akses terhadap sarana produksi seperti pupuk, subsidi, benih unggul, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta modal usaha. Tidak semua petani memiliki kemampuan ekonomi untuk memberi sarana produksi dengan harga yang relatif tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus, distribusi pupuk bersubsidi tidak berjalan dengan baik sehingga petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk pada saat musim tanam. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, produktivitas petani akan menurun dan berdampak pada pendapatan petani. Selain permasalahan teknik, petani juga masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh akses terhadap informasi, teknologi, pembiayaan maupun permasalahan hasil panen. Sebagai petani, khususnya di daerah pedesaan, masih memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital, sehingga informasi yang mengenai harga pasar, informasi petani maupun program bantuan pemerintah tidak selalu dapat diterima secara cepat. Akibatnya, petani seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pelaku usaha lainnya. Berbagai permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh petani secara individu. Setiap petani memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi maupun perjuangkan kepentingannya kepada pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu menghimpun suara dan kepentingan petani secara bersama-sama, yaitu melalui kegiatan advokasi. Advokasi memungkinkan berbagai permasalahan yang dialami petani di lapangan dapat disampaikan secara sistematis, didukung oleh data dan fakta, sehingga memperoleh perhatian dari pihak yang berwenang. Melalui kegiatan advokasi, petani memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh perlindungan hukum, terutama dalam penyampaian sengketaan lahan, praktik perdagangan yang tidak adil maupun kebijakan yang merugikan masyarakat. Advokasi juga berfungsi untuk memperjuangkan akses terhadap bantuan pemerintah seperti pupuk, subsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, kredit usaha rakyat ataupun disebut dengan KUR, pelatihan peningkatan kapasitas hingga program pemberdayaan petani. Tidak hanya itu, advokasi juga berperan penting dalam mendorong lahirnya kebijakan. Lahirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada petani. Melalui penyampaian aspirasi, diskusi dengan pemerintah, kajian ilmiah, serta dukungan masyarakat. Berbagai kebijakan yang kurang sesuai dapat dievaluasi sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, advokasi dapat dilakukan untuk memperjuangkan stabilitas harga hasil panen, peningkatan kualitas infrastruktur irigasi, perlindungan lahan pertanian, pangan berkelanjutan maupun peningkatan anggaran pembangunan sektor pertanian. Advokasi juga memiliki fungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan advokasi, petani didorong untuk lebih memahami hak dan kewajibannya, meningkatkan kemampuan berorganisasi, serta aktivitas partisipasi dalam proses pembangunan pertanian. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka
proses pengambilan keputusan, maka kebijakan yang dihasilkan akan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pada era digital, saat ini pelaksanaan advokasi menjadi lebih efektif karena didukung oleh perkembangan teknologi informasi, media sosial, website petisi daring, hingga pemberitaan media massa memungkinkan informasi mengenai berbagai permasalahan pertanian dapat diketahui oleh masyarakat dalam waktu yang singkat. Dukungan publik yang luas dapat memberikan tekanan positif kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah penyesuaian terhadap permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, advokasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi alat untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan sektor pertanian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa advokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam sektor agribisnis karena menjadi jembatan antara petani, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan petani. Melalui advokasi, berbagai aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara lebih teraras sehingga mampu mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat pertahanan pangan, serta mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan di Indonesia. Pada materi kali ini kita akan mempelajari berbagai teknik dan strategi advokasi modern diterapkan dalam bidang agribisnis. Jika dahulu advokasi identik dengan aksi demokrasi, sekarang perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Media sosial, pemberitahuan media, hingga petisi online menjadi alat yang sangat efektif dalam memperjuangkan kepentingan petani. Oleh karena itu, mahasiswa agribisnis perlu memahami bagaimana advokasi dilakukan secara efektif sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan petani. Pertama itu ada digital advokasi. Pengertian digital advokasi itu merupakan kegiatan advokasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan informasi, membangun opini publik, serta memperoleh dukungan masyarakat. Pemanfaatan internet membuat informasi dapat tersebar dengan sangat cepat hingga isu yang awalnya hanya diketahui oleh masyarakat lokal dapat menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Ciri-ciri digital advokasi: yang pertama itu menggunakan internet sebagai media utama. Yang kedua, informasi dapat disebar dengan cepat. Yang ketiga, biaya relatif murah. Yang keempat itu dapat dijangkau masyarakat luas. Yang kelima itu bersifat interaktif karena masyarakat dapat memberikan komentar maupun tanggapan. Contoh penerapan digital advokasi dalam agribisnis: sebagai contoh, pada saat musim panen raya, petani bawang merah di suatu daerah mengalami penurunan harga jual yang sangat drastis. Harga bawang merah yang seharusnya berada pada kisaran 30.000 per kilo turun menjadi sekitaran 8.000 sampai 10.000 per kilo. Penurunan harga tersebut terjadi karena jumlah produksi yang melimpah, sementara daya serap pasar tidak mampu menampung seluruh hasil panen petani. Akibatnya, banyak petani yang mengalami kerugian karena biaya produksi yang telah dikeluarkan, seperti pembelian benih, pupuk, pestisida, biaya pengolahan lahan, hingga upah tenaga kerja, jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh oleh hasil penjualan. Melihat kondisi tersebut, kelompok tani bersama para pemuda desa berinisiatif melakukan advokasi secara digital. Mereka mendokumentasikan kondisi di lapangan melalui foto dan video yang memperlihatkan banyaknya hasil panen yang belum terjual serta kesulitan yang dialami petani akibat rendahnya harga bawang merah. Video tersebut juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai penyebab turunnya harga, besarnya biaya produksi, serta harapan petani agar pemerintah memberikan solusi, seperti membuka akses pasar baru, melakukan penerapan hasil panen, atau memberikan bantuan kepada petani yang berdampak. Selanjutnya,
Video tersebut diunggah ke berbagai platform media seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, atau memperluas jangkauan informasi kelompok tani menggunakan hashtag seperti "Selamatkan Petani Bawang", "Beli Produk Lokal", atau "Dukungan Petani Indonesia". Penggunaan hashtag ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah menemukan informasi berkaitan permasalahan yang sedang dihadapi petani, serta mendorong lebih banyak orang untuk ikut menyebarkan pesan tersebut. Selain membagikan video, kelompok tani juga mengajak masyarakat untuk membeli bawang merah secara langsung dari petani dengan harga yang lebih layak. Beberapa influencer, akademisi, dan media lokal turun membagi informasi tersebut sehingga kampanye semakin terkenal oleh masyarakat luas. Dukungan yang semakin besar membuat isu ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait, pemerintah kemudian mengambil langkah dengan membantu pemasaran hasil panen, memfasilitasi kerjasama dengan distributor, serta mengadakan operasi pasar untuk menyekap sebagian hasil produksi petani. Contoh tersebut menunjukkan bahwa digital advokasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian keluhan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran masyarakat, menggalang dukungan publik, dan mendorong pemerintah mengambil tindakan yang lebih cepat dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi petani. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara cepat, aspirasi petani dapat disampaikan kepada masyarakat luas sehingga peluang untuk memperoleh solusi menjadi lebih besar dibandingkan apabila hanya disimpan melalui cara-cara konvensionalis. Selanjutnya ada grassroots advocacy. Pengertiannya itu grassroots advokasi merupakan strategi advokasi yang berawal dari masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat yang secara langsung mengalami dan merasakan dampak dari suatu permasalahan. Berbeda dengan advokasi yang digerakkan oleh pemerintah atau organisasi besar, grassroots advokasi lebih menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, perjuangkan hak, serta mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Ketakutan utama dari strategi ini terletak pada keterlibatan masyarakat secara langsung, sehingga aspirasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dalam bidang agribisnis, pelaku utama grassroots advokasi adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, ataupun disebut dengan Gapoktan, koperasi pertanian, penyuluhan pertanian, serta masyarakat desa yang menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian. Mereka bekerja sama untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi seperti kekurangan air irigasi, kelangkaan pupuk bersubsidi, rendahnya hasil panen, serangan hama dan penyakit tanaman, hingga terbatasnya akses terhadap pasar. Setelah permasalahan diidentifikasi, masyarakat secara bersama-sama menyusun usulan, mengumpulkan data pendukung, dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau pihak terkait agar memperoleh solusi yang tepat. Dengan demikian, grassroots advokasi tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat. Melalui strategi ini, petani didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan pertanian yang memperkuat kerjasama antar anggota komunitas, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memperjuangkan hak dan kepentingan bersama secara mandiri dan berkelanjutan.
Ciri-ciri berasal dari masyarakat, dilakukan secara kolektif, fokus pada kepentingan bersama, mengutamakan musyawarah, memiliki kekuatan karena melibatkan banyak orang. Contohnya itu, sebagai contoh, para petani di sebuah desa mengalami kesulitan memperoleh pasok air karena saluran irigasi yang ada sudah rusak dan tidak mampu mengalir ke seluruh lahan pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan hasil panen menurun, terutama pada musim kemarau. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, petani mengadakan pertemuan rutin melalui kelompok tani guna membahas kondisi yang terjadi, mengumpulkan data mengenai luas lahan yang terdampak, serta menyusun usulan pembangunan atau perbaikan saluran irigasi. Setelah mencapai kesepakatan bersama, perwakilan kelompok tani menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah desa dan pemerintah desa melalui musyawarah, audiensi maupun forum perencanaan pembangunan. Dalam penyampaian usulan tersebut, petani juga membawa data dan bukti kondisi di lapangan agar pemerintah dapat memahami urgensi permasalahan yang dihadapi. Contoh ini menunjukkan bahwa grand advokasi berawal dari inisiatif masyarakat yang secara langsung mengalami masalah, kemudian dilakukan secara bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan bersama demi meningkatkan produktivitas petani dan kesejahteraan petani. Selanjutnya ada media relation ini adalah upaya membangun hubungan baik dengan media massa agar informasi mengenai suatu isu dapat dipublikasi secara luas. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini masyarakat. Oleh karena itu, organisasi petani maupun lembaga advokasi harus mampu bekerja sama dengan media. Ciri-ciri menjalin komunikasi dengan wartawan, menyusun siaran, mengadakan konvensional report, memberikan informasi yang akurat, menjaga hubungan baik dengan media. Ketiga strategi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda tetapi saling mendukung digital advokasi, memperluas penyebaran informasi, grassroots advokasi, memperkuat dukungan masyarakat, sedangkan media relation membantu menyampaikan isu kepada masyarakat luas melalui media massa. Digital advokasi memanfaatkan media sosial. Digital advokasi merupakan bentuk advokasi yang memanfaatkan berbagai platform digital seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, website, dan media digital lainnya untuk menyampaikan informasi, membangun kesadaran masyarakat, serta memperoleh dukungan terhadap suatu isu yang sedang diperjuangkan. Dalam bidang agribisnis, digital advokasi menjadi salah satu strategi yang sangat efektif karena perkembangan internet telah memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai sektor pertanian. Berbagai permasalahan seperti rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk, alih fungsi lahan, hingga dampak perubahan iklim terhadap pertanian dapat disampaikan kepada masyarakat luas dan dengan lebih cepat melalui media sosial. Media sosial menjadi sarana yang efektif karena digunakan untuk jutaan orang setiap hari, sehingga informasi dapat tersebar dengan hanya dalam hitungan menit dan menjangkau masyarakat dari berbagai daerah. Selain itu, media sosial juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara masyarakat, petani, akademisi, pemerintah, organisasi pertanian maupun media massa. Melalui kolom komentar, pesan langsung maupun fitur berbagi informasi, setiap pihak dapat memberikan pendapat, berdiskusi, serta mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi media untuk membangun opini publik.
meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat dukungan terhadap petani, serta mendorong pemerintah agar lebih responsif dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Fungsi media sosial dalam advokasi yang pertama itu menyebarkan informasi. Media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan fakta, data, hasil pertanian maupun kondisi nyata yang dialami petani. Misalnya mengunggah foto lahan pertanian yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Kedua itu membangun komunitas. Media sosial memungkinkan petani dari berbagai daerah saling bertukar pengalaman dan solusi. Komunitas yang kuat akan memudahkan pelaksanaan advokasi. Ketika itu mengorganisir aksi. Media sosial dapat digunakan untuk mengumumkan jadwal diskusi, seminar, webinar maupun kegiatan sosial. Yang keempat itu membentuk opini publik. Semakin banyak masyarakat mengetahui suatu permasalahan, maka semakin besar peluang pemerintah memberikan perhatian. Yang kelima itu berkomunikasi dengan pemerintah. Saat ini banyak instansi pemerintah memiliki akun media sosial resmi sehingga masyarakat dapat menyampaikan kritik maupun sarana secara langsung. Kelebihan digital advokasi memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya menjadi salah satu strategi advokasi yang banyak digunakan pada era digital dengan memanfaatkan internet dan media sosial. Penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung atau secara cepat, efisien, dan menjangkau lebih banyak orang dibandingkan dengan metode advokasi konvensional. Yang pertama itu cepat. Salah satu kebijakan utama digital advokasi adalah kemampuannya dalam menyebarkan informasi dengan sangat cepat. Informasi yang diunggah melalui media sosial dapat diterima oleh masyarakat hanya dalam hitungan menit bahkan detik. Kecepatan penyebaran informasi ini sangat membantu ketika terjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian segera, seperti bencana alam yang berdampak pada sektor pertanian, gagal panen, ataupun kelangkaan pupuk. Dengan informasi yang tersebar secara cepat, berbagai pihak dapat segera mengetahui kondisi yang terjadi dan memberikan respon yang diperlukan. Yang kedua itu murah. Digital advokasi tidak melakukan biaya yang besar dibandingkan dengan advokasi secara konvensional. Jika sebelumnya menyampaikan aspirasi memerlukan biaya untuk mencetak brosur, menyelenggarakan seminar, atau mengadakan pertemuan tatap muka. Kini, informasi dapat disampaikan hanya dengan menggunakan telepon genggam dan koneksi internet. Oleh karena itu, kelompok tani maupun organisasi masyarakat tetap dapat melakukan advokasi meskipun memiliki keterbatasan anggaran. Yang ketiga itu mudah dilakukan. Perkembangan teknologi membuat hampir semua orang dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana advokasi. Siapapun dapat mengunggah foto, video, tulisan maupun infografis mengenai suatu permasalahan pertanian tanpa memerlukan kemampuan teknik yang rumit. Kemudian kemudahan ini membuat masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi serta ikut partisipasi dalam penggunaan berbagai isu yang berkaitan dengan sektor agribisnis. Yang keempat itu menjangkau masyarakat luas. Melalui internet, informasi tidak hanya diterima oleh masyarakat di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah maupun bahkan hingga tingkat nasional maupun internasional. Semakin luas jangkauan informasi, maka semakin besar pula peluang memperoleh dukungan dari masyarakat, akademisi, organisasi maupun massa maupun pemerintah. Hal ini membuat proses advokasi menjadi lebih efektif karena isu yang diangkat memperoleh perhatian dari banyak pihak. Yang kelima itu meningkatkan partisipasi masyarakat. Digital advokasi memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan advokasi. Masyarakat dapat memberikan komentar, membagikan informasi, mengikuti petisi online, maupun memberikan dukungan terhadap isu yang sangat diperjuangkan. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa
suatu permasalahan mendapat perhatian publik sehingga dapat mendorong pemerintah untuk lebih cepat mengambil tindakan dalam penyesuaian suatu masalah. Kekurangan digital advokasi itu, meskipun memiliki banyak kelebihan, digital advokasi juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan tetap berjalan secara efektif dan bertanggung jawab. Banyak berita. Yang pertama itu banyak berita hoak. Salah satu tantangan terbesar dalam digital advokasi adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoax. Informasi yang tidak benar dapat menyebarkan dengan sangat cepat sehingga berpotensi menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, setiap informasi yang akan dibagikan harus terlihat dari dahulu, diperiksa kebenaran sumber dan data agar tidak menyesatkan masyarakat. Yang kedua itu informasi mudah disalahartikan. Komunikasi melalui media sosial seringkali hanya berupa tulisan, gambar, atau video yang memiliki keterbatasan dalam menjelaskan suatu permasalahan secara menyeluruh. Akibatnya, sebagian masyarakat dapat menafsirkan informasi dengan cara yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penyampaian pesan advokasi harus menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, serta didukung oleh data yang akurat. Yang ketiga itu membutuhkan jaringan internet. Pelaksanaan digital advokasi sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet. Di beberapa wilayah pedesaan atau daerah terpencil, akses internet masih terbatas sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh maupun menyebarkan informasi. Kondisi ini menyebabkan efektivitas digital advokasi belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Yang keempat itu tidak semua masyarakat aktif di media sosial. Meskipun penggunaan media sosial terus meningkat, masih terdapat sebagian besar khususnya petani yang sudah lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Akibatnya informasi yang disampaikan melalui media sosial belum tentu dapat menjangkau seluruh sarana. Oleh karena itu, digital advokasi sebaiknya tetap dipadukan dengan pendekatan secara langsung seperti penyuluhan, pertemuan kelompok tani maupun masyarakat desa agar informasi dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, digital advokasi petisi online. Petisi online merupakan suatu bentuk dukungan masyarakat terhadap suatu isu maupun pengumpulan tanda tangan secara digital. Petisi biasanya dibuat ketika masyarakat menginginkan adanya perubahan kebijakan, penyelesaian suatu masalah, atau perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Tujuan petisi online mengumpulkan dukungan masyarakat, menunjukkan bahwa suatu masalah mendapat perhatian publik, memberikan tekanan kepada pengambilan kebijakan, menjadi bukti bahwa masyarakat menginginkan perubahan. Ciri-ciri petisi online dilakukan melalui internet, menggunakan platform digital, memiliki tujuan yang jelas, memuat tuntutan tersebut, dapat diikuti masyarakat dari berbagai daerah. Tahap pembuatan petisi online itu, petisi online merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang bertujuan untuk memperoleh dukungan masyarakat terhadap suatu isu atau permasalahan. Agar petisi yang dibuat efektif dan mampu menarik perhatian masyarakat maupun pemerintah, diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan secara sistematis. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Tahap pertama dalam membuat petisi adalah mengidentifikasi masalah yang ingin diperjuangkan. Masalah yang dipilih harus benar-benar nyata terjadi di masyarakat serta memiliki bukti yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tersebut dapat berupa data, hasil penelitian, foto, video, berita maupun kesaksian dari masyarakat yang berdampak. Sebagai contoh, apabila petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, maka penyusun petisi perlu mengumpulkan informasi mengenai jumlah petani yang terdampak, penyebab kelangkaan pupuk, serta dampaknya terhadap produksi pertanian. Dengan adanya bukti yang kuat, petisi akan lebih mudah dipercaya dan diperoleh dukungan dari masyarakat.
Yang kedua itu menentukan tujuan. Setelah masalah berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan petisi secara jelas dan spesifik. Tujuan tersebut harus menjelaskan perubahan atau solusi yang diharapkan dari pihak yang memiliki kewenangan. Meski semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, semakin mudah masyarakat memahami isi petisi dan memberikan dukungan. Sebagai contoh, apabila permasalahan yang dihadapi adalah rusaknya seluruh irigasi, maka tujuan petisi dapat berupa permintaan kepada masyarakat daerah untuk segera memperbaiki saluran irigasi agar pasokan air ke lahan pertanian lebih normal. Tujuan yang jelas untuk mempermudah pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ketiga itu menyusun isi petisi. Tahap selanjutnya adalah menyusun isi petisi dalam bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Isi petisi sebaiknya membuat latar belakang permasalahan, dampak yang ditimbulkan, tujuan yang ingin dicapai, serta harapan kepada pihak yang dituju. Penyampaian informasi harus didukung oleh data dan fakta sehingga isi petisi menjadi lebih meyakinkan. Selain itu, penggunaan bahasa yang spontan bersuasif sangat penting agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Petisi yang disusun dengan baik akan lebih mudah menarik perhatian masyarakat untuk ikut memberikan dukungan. Yang keempat itu menyebarkan petisi. Setelah petisi selesai dibuat, tahap berikutnya adalah menyebar luas petisi kepada masyarakat agar memperoleh sebanyak mungkin dukungan. Penyebaran dapat dilakukan melalui berbagai media digital seperti media sosial, WhatsApp, Telegram, email, WhatsApp, maupun platform petisi online. Agar jangkauan informasi semakin luas, penyebaran petisi juga dapat menggunakan gambar, video, atau infografis yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membaca dan membagikan petisi tersebut. Yang kelima itu penyebaran hasil petisi. Tahap terakhir adalah penyebaran hasil petisi kepada pihak yang berwenang secara berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat. Hasil petisi biasanya disampaikan kepada pemerintah daerah, kementerian, lembaga terkait, atau instansi lain yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyerahan petisi dapat dilakukan melalui audiensi, surat resmi, maupun pertemuan langsung dengan pihak terkait. Kelebihan: mudah dilakukan, cepat memperoleh dukungan, tidak membutuhkan biaya besar, meningkatkan partisipasi masyarakat. Kekurangannya itu tidak semua petisi berhasil mengubah kebijakan, membutuhkan promosi yang baik, validitas tanda tangan harus diperhatikan. Contoh itu, petani suatu daerah membuat petisi online agar pemerintah segera memperbaiki bendungan yang rusak karena menyebabkan ribuan hektar sawah tidak memperoleh air. Petisi tersebut dibagikan melalui media sosial sehingga memperoleh puluhan ribu tanda tangan dan akhirnya mendapat perhatian pemerintah daerah. Selanjutnya, digital advokasi kampanye digital. Kampanye digital merupakan salah satu bentuk penerapan digital advokasi yang bermanfaat berbagai media berbasis internet untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat secara terencana dan berkelanjutan. Kampanye digital tidak hanya bertujuan menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, serta mendorong terjadinya perubahan terhadap suatu isu tertentu. Dalam bidang agribisnis, kampanye digital sering digunakan untuk mengangkat berbagai persoalan yang dihadapi petani, seperti rendahnya harga hasil panen di kalangan pupuk, kerusakan irigasi, alih fungsi lahan,
maupun pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional. Berbeda dengan penyampaian informasi biasa, kampanye digital memiliki strategi yang lebih terencana. Setiap kegiatan kampanye memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang ingin dicapai, target audiens, media yang digunakan, serta pesan utama yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, kampanye digital mampu memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan hanya mengunggah informasi secara acak di media sosial. Perkembangan teknologi informasi membuat kampanye digital menjadi semakin penting karena sebagian besar masyarakat saat ini memperoleh informasi melalui internet. Melalui kampanye digital, masyarakat dapat mengetahui beberapa kondisi yang sering dialami petani, sehingga muncul rasa kepedulian dan keinginan untuk ikut memberikan dukungan terhadap penyelesaian masalah tersebut. Tujuan kampanye digital dalam advokasi agribisnis memiliki beberapa tujuan, antara lain: yang pertama itu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu pertanian, memberikan edukasi mengenai pentingnya sektor pertanian, mengajak masyarakat untuk ikut mendukung petani, mengaruhi opini publik terhadap suatu kebijakan, mendorong pemerintah mengambil tindakan yang lebih cepat, membangun citra positif terhadap gerakan advokasi yang dilakukan. Semakin jelas tujuan kampanye, maka semakin mudah pula menentukan strategi komunikasi yang akan digunakan. Selanjutnya, komponen kampanye digital. Satu, ada website dan blog. Website maupun blog itu berfungsi sebagai pusat informasi dalam suatu kampanye advokasi mulai web. Melalui website, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai latar belakang permasalahan dan pendukung, tujuan advokasi, kegiatan yang telah dilakukan, serta perkembangan terbaru dari kampanye tersebut. Website juga berfungsi sebagai media dokumentasi sehingga seluruh informasi dapat tersimpan dengan baik dan mudah diakses kapan saja. Selain itu, website dapat meningkatkan kredibilitas suatu organisasi karena informasi yang disampaikan lebih terstruktur dibandingkan media sosial. Selanjutnya ada email marketing. Email marketing merupakan salah satu cara untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat maupun para pendukung kampanye. Melalui email, organisasi advokasi dapat memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan isu, mengundang masyarakat mengikuti kegiatan tertentu maupun menyampaikan hasil yang telah dicapai. Maupun saat ini media sosial lebih populer, email masih dianggap efektif karena informasi yang dikirim lebih bersifat pribadi dan langsung diterima oleh penerima pesan. Yang ketiga itu iklan online. Iklan online digunakan untuk memperluas jangka kampanye sehingga dapat diketahui oleh masyarakat yang lebih luas. Iklan dapat ditampilkan melalui Google, Facebook, Instagram maupun platform digital lainnya. Melalui iklan online, organisasi advokasi dapat menentukan sasaran berdasarkan usia, lokasi pekerja maupun minat masyarakat sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih tepat sasaran. Yang kedua untuk video dan infografi. Video dan infografi menjadi media yang sangat efektif karena masyarakat cenderung lebih tertarik melihat gambar dibandingkan membaca tulisan yang panjang. Video dapat ditampilkan kondisi nyata di lapangan sehingga mampu membangun empati masyarakat terhadap permasalahan yang dialami petani. Sementara itu, infografis digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami. Sebagai contoh, infografi dapat menampilkan penurunan harga gabah selama 5 tahun terakhir dalam bentuk grafik, sehingga masyarakat lebih mudah memahami kondisi tersebut. Yang kelima itu penggunaan hashtag. Merupakan simbol pagar yang digunakan untuk mengelompokkan informasi mengenai suatu topik tertentu. Dalam kegiatan advokasi, penggunaan hashtag bertujuan dalam informasi lebih mudah ditemukan oleh masyarakat. Selain itu, hashtag juga mampu membangun percakapan di media sosial sehingga suatu isu dapat menjadi perhatian publik. Sebagai contoh, ketika petani mengalami kesulitan
memperoleh pupuk bersubsidi, kelompok tani dapat menggunakan hashtag seperti pupuk untuk petani, dukung petani Indonesia, atau petani maju agar masyarakat lebih mudah mengikuti perkembangan isu tersebut. Contoh kampanye digital itu misalnya petani kopi di suatu daerah mengalami penurunan hasil produksi akibat serangan hama. Kelompok tani kemudian membuat kampanye digital berupa video edukasi mengenai dampak serangan hama terhadap produktivitas kopi, disertai data kerugian yang dialami petani. Video tersebut dibandingkan melalui media sosial dan didukung oleh infografi yang menjelaskan pentingnya bantuan pemerintah dalam pengendalian hama. Melalui kampanye tersebut, masyarakat menjadi lebih mendalami kondisi yang dialami petani. Beberapa media lokal kemudian memberitakan isu tersebut sehingga pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pelatihan, Grassroots advokasi pemberdayaan komunitas petani merupakan strategi advokasi yang berasal dari masyarakat secara langsung mengalami suatu permasalahan dalam sektor agribisnis. Mengapa pemberdayaan penting dalam pemberdayaan petani penting? Petani merupakan kelompok yang paling memahami kondisi pertanian karena mereka itu terlibat langsung dalam kegiatan produksi. Mereka mengetahui bagaimana permasalahan seperti kekurangan air, kerusakan irigasi, kelangkaan pupuk, serangan organisasi pengganggu tanaman, hingga kesulitan memasar hasil panen. Cara pemberdayaan petani itu yang pertama itu membentuk kelompok tani. Kelompok tani itu menjadi wabah bagi petani untuk berdiskusi berbagai pengalaman serta menyusun usulan bersama kepada pemerintah. Pendidikan dan penelitian. Penelitian itu seperti yang kita tahu itu sangat penting dalam bertani. Mobilitas aksi. Selanjutnya ada mobilisasi aksi lokal melalui musyawarah desa, diskusi, audiensi, gotong royong maupun kegiatan. Contoh itu misalnya petani di sebuah desa mengalami kesulitan memperoleh air irigasi akibat bendungan yang rusak. Seluruh kelompok tani kemudian mengatakan musyawarah pengumpulan data luas lahan yang berdampak, mendokumentasi kondisi bendungan lalu menyampaikan usulan perbaikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, membangun koalisasi dengan organisasi lain. Dalam kegiatan advokasi petani tidak dapat berjalan sendiri agar aspirasi yang disampaikan memiliki pengaruh yang lebih besar. Diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama. Kerjasama tersebut koalisi, yaitu gabungan beberapa individu dengan organisasi yang saling mendukung untuk memperjuangkan suatu kepentingan bersama. Kedua itu menambah sumber daya. Setiap organisasi memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tenaga ahli, ada yang memiliki jaringan media, ada pula yang mampu menyediakan bantuan pendanaan maupun pelatihan. Kedua itu memperluas jaringan. Koalisi memungkinkan kelompok tani menjalin hubungan dengan berbagai pihak di luar daerah. Semakin luas jaringan yang dimiliki, maka semakin luas juga peluang memperoleh bantuan kerjasama maupun dukungan. Ketiga itu memperkuat data atau bukti. Perguruan tinggi maupun lembaga peneliti dapat membantu menyediakan hasil penelitian, data statistik maupun kajian ilmiah. Contohnya itu misalnya itu petani padi di suatu kabupaten mengalami penurunan produksi akibat kerusakan jaringan irigasi. Kelompok tani kemudian bekerja sama dengan universitas untuk melakukan penelitian mengenai dampak kerusakan irigasi yang mempengaruhi produktivitas padi. Selain itu, mereka juga mengandeng organisasi lingkungan hidup untuk mendokumentasi kondisi sungai yang mengalami sedimentasi, mengajak media lokal meliputi kondisi tersebut. Hasil penelitian dokumentasi lapangan dan
pemberitahuan media kemudian disampaikan pada pemerintah daerah sebagai dasar usulan pembangunan jaringan irigasi. Selanjutnya mau dokumentasi pengalaman petani. Dapat berupa foto, dokumentasi dapat berupa foto, wawancara, data hasil panen, catatan kerugian maupun cerita langsung dari petani mengenai berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Mengapa dokumentasi penting? Dokumentasi itu berdasarkan menjadi dasar utama ya dalam kegiatan advokasi karena mampu memperkuat argumen yang disampaikan kepada pemerintah maupun masyarakat. Jenis dokumentasi itu foto kondisi lahan pertanian, video kegiatan petani, data produksi sebelum dan sesudah terjadi masalah, wawancara dengan petani, rekapitulasi kerugian petani, peta wilayah yang berdampak, hasil penelitian atau survei lapangan. Contoh misalnya petani cabai mengalami serangan hama yang menyebabkan lebih dari setengah tanaman gagal panen. Kelompok tani kemudian mendokumentasikan kondisi tanaman menggunakan foto dan video, mencatat jumlah lahan yang berdampak, menghitung kerugian ekonomi, serta wawancarai berbagai petani mengenai dampak yang mereka rasakan. Mengapa pemberdayaan petani sangat penting? Yang pertama itu suara yang lebih autis. Petani merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan gitu. Kedua itu ada dukungan yang lebih luas. Ketika petani bersatu dengan kelompok ataupun organisasi, mereka akan memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan apabila mereka bergerak dengan cara sendiri-sendiri. Yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas pemerintah itu. Pemberdayaan petani juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ketika petani aktif menyampaikan aspirasi, memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan program petani, maka pemerintah akan lebih terdorong untuk bekerja secara transparan dan bertanggung jawab. Yang keempat itu meningkatkan kesejahteraan petani. Contohnya itu, sebagai contoh, sebuah kompleks tani itu mengikuti pelatihan mengenai pemasaran digital yang diselenggarakan oleh pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, para petani mulai merasakan bahwa hasil panennya melalui media sosial dan platform perdagangan daring tanpa harus tergantung sepenuhnya pada tengkulak. Pendapatan petani pun meningkatkan karena mereka dapat menjual hasil panen dengan harga yang lebih baik. Keberhasilan untuk menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya meningkatkan pengetahuan petani tetapi juga memperkuat posisi karena dapat dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor agribisnis. Selanjutnya, media relation dalam advokasi merupakan salah satu strategi komunikasi yang dilakukan oleh organisasi, kelompok masyarakat maupun lembaga advokasi untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan berbagai media massa, baik media cetak, media elektronik maupun media daring. Tujuan itu agar informasi mengenai suatu isu atau masalah dapat dipublis secara luas kepada masyarakat sehingga memperoleh perhatian publik. Strategi media relation dalam advokasi itu yang pertama mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Yang kedua itu membangun daftar kontrak media. Yang ketiga itu menulis siaran PR yang efektif. Yang keempat itu mengadakan konvensional PR. Yang kelima itu menawarkan wawancara dan opini. Yang keenam memonitor liputan media. Yang ketujuh membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis. Mengapa penting? Kenapa media penting? Gitu.
dalam advokasi. Itu kan bisa dikatakan itu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Media dapat berupa media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti televisi, radio, maupun media digital seperti portal berita online. Kenapa media sangat berpengaruh? Seperti yang kita tahu, media itu memiliki kemampuan penyebaran informasi itu sangat cepat kepada jutaan orang dalam dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Peran media dalam advokasi agribisnis itu ada meningkatkan kesadaran publik, membentuk opini, memberikan tekanan pada perbuatan kebijakan, meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi, bersifat terbuka, menjaga etika komunikasi, memberikan narasumber yang kompetitif. Contoh penerapan itu sebagai contoh, petani tomat. Kita ambil aja petani tomat di suatu daerah mengalami kerugian akibat harga jual tomat yang turun drastis pada saat panen raya. Kelompok tani kemudian menghubungi beberapa media lokal untuk meliputi kondisi tersebut. Wartawan datang langsung ke lokasi dan mewawancari petani mengenai biaya produksi, harga jual, serta dampak ekonomi yang mereka alami. Berita tersebut kemudian dipublis melalui televisi lokal, surat kabar, dan portal berita online. Setelah memberikan pemberitaan tersebar luas, mereka mulai memberi perhatian terhadap kondisi petani. Bahkan beberapa pelaku usaha ikut membeli hasil panen secara langsung. Studi kasus advokasi petani kakao dalam mengatasi serangan hama. Desa Harapan Makmur merupakan salah satu sentra penghasilan kakao di sebuah kabupaten di Indonesia. Sebagai besar masyarakat desa bekerja sebagai petani kakao kabupaten di Indonesia. Sebagian besar itu masyarakat daerah bekerja sebagai petani kakao yang membutuhkan pendapatan keluarga dari hasil penjualan biji kakao. Selama bertahun-tahun, produksi kakao menjadi sumber utama perekonomian daerah yang memberikan lapangan pekerja bagi masyarakat sekitar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir menghadapi dua permasalahan besar secara bersamaan. Pertama itu, kakao mengalami serangan hama penggerek buah yang menyebabkan buah membusuk sebelum dipanen. Identifikasi permasalahan itu tingginya serangan hama penggerek buah kakao yang menurunkan produktivitas. Kedua itu harga jual kakao juga tinggi. Kakao di tingkat petani sangat rendah. Petani belum memiliki akses pasar yang lebih luas sehingga bergantung pada tengkulak. Selanjutnya kurangnya pendampingan teknik mengenai pengendalian hama. Belum adanya kebijakan daerah yang mendukung stabilitas kakao.